Baik, selamat pagi Bu Citra. Pagi Pak Aryadi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Dalam kesempatan hari ini, saya selaku pengamat dan Bu Citra nanti sebagai coach dan Bu Lili sebagai coachee akan mempraktikkan percakapan coaching. Nah, saya akan melihat percakapan yang nantinya akan Ibu lakukan. Kemudian, apakah Ibu sudah memahami rubrik penilaian coaching? Alhamdulillah sampun Pak, sudah membacanya dan juga sudah memahaminya. Oh, iya, begitu. Kemudian dari percakapan coaching yang nantinya akan dilaksanakan oleh Bu Citra dan Bu Lili, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 3 Pak Aryadi. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence. Yang kedua adalah mendengarkan secara baik. Yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Dari semua kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik nanti ingin diobservasi begitu, Bu? Dari pengalaman saya pribadi, saya ingin lebih spesifik mengembangkan tentang pertanyaan yang berbobot Pak Haryadi. Nah, dari kompetensi yang memunculkan pertanyaan yang berbobot tadi, kira-kira apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu Citra inginkan? Indikator yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah membuat pertanyaan terbuka. Jadi bukan hanya ya dan tidak saja. Jadi coach saya bisa lebih menggali apa yang ada di dalam hati dan pikirannya. Yang kedua tentang alur tirta. Jadi bagaimana alur tirta ini dapat dialami oleh coach saya sehingga coach saya benar-benar bisa memunculkan ide-ide yang kreatif. Baik, ini adalah pertanyaan pra-supervisi, jadi nanti setelah ini Bu Citra melakukan percakapan coaching dengan Bu Lili. Selamat mempraktikkan Bu Citra. Oke, matur nuwun Pak Aryadi. Sami-sami. Bu Citra, maaf ada waktu enggak ya hari ini? Ada apa ya Bu Lili? Gini Bu, aku rasanya kepalanya ya Allah hari ini tuh bumpet, pusing banget. Ada masalah Bu di kelas saya. Oh ya, ayo masuk dulu, monggo. Duduk yang nyaman dulu. Iya Bu, terima kasih Bu Citra. Nah, sudah. Kalau sudah, ada apa ini Bu Lili? Gini Bu, ini tadi saya tuh dapat laporan lagi dari guru mapel di kelas saya. Itu ada satu anak murid saya, namanya Hanifah Bu. Dia itu sudah sering sekali nggak ngerjain tugas. Kemudian anaknya ini juga sering nggak bawa buku, dan itu tuh di semua mapel Bu, tidak hanya di pelajaran saya. Hari ini tuh terakhir di pelajaran PAI. Kemarin itu pas PJUK juga sama. Aduh Bu, saya tuh malu banget sebenarnya dapat laporan-laporan seperti itu Bu Citra. Gimana ya Bu? Nah, dari Bu Lili, apa tujuan yang ingin diharapkan setelah Bu Lili bercerita ini kepada saya? Yang saya harapkan Bu, setelah saya bercerita diskusi dengan Bu Citra hari ini, aku ingin masalah yang saya hadapi ini benar-benar hari ini dapat solusinya Bu. Jadi si anak ini nanti biar enggak sudah membawa buku lagi Bu, enggak jadi anak yang tertib seperti itu Bu. Dari tujuan yang Bu Lili utarakan tadi, ya, apa rencana yang ingin Bu Lili setelah kita berdiskusi hari ini? Rencananya Bu Lili hari ini apa? Rencana saya setelah berdiskusi ini ya Bu, ini nanti saya ingin berdiskusi dengan si Hanifah Bu, memanggil anak itu, saya ajak diskusi dan juga saya akan menelpon mamanya Bu, karena mamanya ini sekarang tidak sama anaknya Bu, mamanya itu di Jogja, sedangkan anaknya ini tinggal di Semarang sama neneknya Bu. Begitu. Jadi Hanifah ini tidak sama mamahnya gitu ya Bu Lili? Iya Bu. Terus dari cerita Hanifah ini, kesempatan apa yang bisa Bu Lili lakukan untuk dapat membantu Hanifah ini? Kesempatan-kesempatan apa saja yang mungkin bisa Bu Lili lakukan? Kesempatan saya yang bisa lakukan dengan Hanifah,
mengajak berdialog, berdiskusi dengan anaknya, menanya pelan-pelan, Bu, kenapa ini berulang lagi seperti itu. Kemudian dari situ mungkin nanti saya kan bisa tahu ya, Bu, alasan kenapa dia itu sering tidak mengerjakan tugas, sering tidak membawa buku, sering banget. Bahkan mamanya juga kadang itu kalau dilapori juga sama, katanya sudah mengingatkan kayak gitu, Bu. Dari kesempatan-kesempatan yang sudah Bu Lili utarakan, kemungkinan yang dapat dilakukan oleh Bu Lili untuk Mbak Hanifah? Kemungkinan yang bisa saya lakukan dengan Hanifah mungkin setelah berdiskusi saya membuat kesepakatan kali ya, Bu. Membuat kesepakatan dengan si Hanifah ini untuk tidak tertib, untuk tidak mengulangi kesalahannya, mungkin bisa lebih tertib membawa buku pelajaran, mengerjakan tugas-tugasnya seperti itu, Ibu. Dari tadi permasalahan, salah satu strateginya Bu Lili itu kan tadi membuat kesepakatan. Apakah ada strategi yang lain selain membuat kesepakatan dengan Hanifah? Iya, Bu. Kelihatannya nanti setelah selain saya membuat kesepakatan dengan Hanifah, saya juga ingin membuat kesepakatan dengan mamahnya, Bu. Jadi biar mamahnya juga ikut mendampingi, mungkin setiap malam ya, Bu, mamahnya ini bisa mengingatkan anaknya by phone, mungkin besok ini pelajarannya ini nih Kak, gimana? Mungkin seperti itu ya mamahnya. Jadi nanti saya juga mengkomunikasikan diskusi dengan mamahnya, Bu. Gitu. Oke. Dari tadi strateginya Bu Lili tentang membuat kesepakatan dan dengan komunikasi dengan orang tua, kira-kira Bu Lili butuh waktu berapa lama untuk melaksanakan strategi yang sudah Bu Lili rencanakan? Kira-kira kalau kesepakatan mungkin sekitar kurang lebih 1 minggu ya, Bu, untuk membuat kesepakatan sama mamahnya, mungkin secepatnya nggih, biar mamahnya juga bisa langsung berkomunikasi dengan anaknya juga. Tapi untuk melihat perkembangannya si Hanifah ini, mungkin saya butuh waktu sekitar 1 minggu seperti itu, Ibu. Gitu. Dalam mungkin 1 minggu ke depan setelah Bu Lili membuat kesepakatan dengan Hanifah, tadi komitmen apakah yang ingin Bu Lili lakukan? Komitmen yang ingin saya lakukan yaitu selalu mendampingi Hanifah dengan melihat apa yang sudah disepakati. Kemudian saya juga berkomitmen untuk sama teman-teman guru mapel yang lain untuk tetap membuat kesepakatan dengan si Hanifah. Jadi dia tertib, bukan hanya di mata pelajaran saya seperti itu, Bu. Jadi di mapel yang lain seperti di PAI, kemudian PJOK, bahasa Inggris, anak ini juga tetap tertib mengerjakan tugas dan juga membawa buku-bukunya seperti itu, Bu. Untuk komitmen yang sudah Bu Lili rencanakan, strategi yang ingin direncanakan juga, itu siapa saja yang akan Bu Lili libatkan untuk membuat Mbak Hanifah ini menjadi lebih baik lagi dan kembali menjadi Hanifah yang dahulu? Dari sini saya ingin melibatkan tentunya si anak ini sendiri, kemudian guru mapel di kelas, Ibu, kemudian mamahnya dan juga neneknya, karena kesehariannya ini kan sama neneknya, paling enggak saya juga perlu tahu, kontrol dan juga komunikasi dengan neneknya, keseharian anaknya di rumah. Gitu, berarti semua nanti Bu Lili ingin libatkan untuk kebaikan Mbak Hanifah. Untuk diskusi hari ini, apa yang sudah Bu Lili dapatkan setelah kita ngobrol ini?
Alhamdulillah ya Bu, setelah ngobrol sama Bu Citra ini kelihatannya kepala saya itu udah agak tidak pusing berat lagi kayak tadi Bu. Dengan diajak ngobrol Bu Citra, diajak diskusi, alhamdulillah dari masalah yang saya hadapi ini sudah kelihatannya sudah ada titik terang Bu. Kelihatannya nanti setelah ini saya bisa mengundang si Hanifa dan yang lain sehingga nanti solusinya sudah saya dapatkan. Terima kasih ya Bu Citra hari ini sudah ada waktunya untuk saya mendengarkan cerita saya seperti itu. Sama-sama Bu Lili, sebenarnya ini bukan saya. Bu Lili sendiri yang sudah membuat strategi-strategi sehingga ada rencana untuk yang dilakukan untuk Mbak Hanifa. Semoga nanti Mbak Hanifa kembali seperti Hanifa yang dulu dan menjadi lebih baik lagi. Semangat Bu Lili. Semangat. Terima kasih ya Bu atas arahannya Bu Citra sehingga saya bisa menggali dan menemukan solusinya. Terima kasih sekali lagi Bu Citra. Sami-sami Bu Lili. Baik Bu Citra, tadi saya sudah mengobservasi, mengamati Bu Citra dalam melakukan percakapan coaching, dan saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bu Citra. Ini Bu Citra, setelah Anda melakukan percakapan coaching dengan Bu Lili tadi, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi, apakah sudah dilakukan Bu? Tadi setelah saya melakukan coaching dengan Bu Lili, saya sudah mempraktekkan alur tirta dan sudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan saya. Tujuan dari coaching dengan Bu Lili hari ini, terus dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang sedang dialami Bu Lili, dan saya juga sudah menggali dengan mengeluarkan pertanyaan berbobot dengan pertanyaan terbuka agar Bu Lili dapat mengeluarkan strategi maupun rencana aksi yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah. Betul. Baik. Kemudian izinkan saya untuk menyampaikan catatan observasi berbasis data ini tadi ya Bu, yang sesuai dengan yang dilakukan Bu Citra dengan Bu Lili tadi. Baik, ada beberapa catatan di sini. Yang pertama saya mengapresiasi sekali Bu Citra sudah melakukan percakapan coaching dengan sangat baik. Kemudian yang Bu Citra lakukan juga sudah menampilkan keterampilan dalam kesadaran kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan memunculkan pertanyaan yang berbobot. Bu Citra tadi saya perhatikan dalam kehadiran penuh sudah menatap si coachingnya, kemudian mengikuti apa yang disampaikan dengan coachingnya dengan baik, mampu menyelami, dan pada akhirnya Bu Citra juga mampu mendengarkan secara aktif, mencatat hal-hal penting, kemudian menyampaikan, mengkonfirmasi kembali. Dan yang paling utama yang ingin tadi Bu Citra kembangkan adalah keterampilan dalam memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu Citra. Itu tadi sudah saya lihat pertanyaan Bu Citra tadi sudah terbuka, merupakan pertanyaan yang terbuka. Kemudian pertanyaannya tadi memunculkan ide dari si coachingnya, yaitu Bu Lili tadi. Kemudian pertanyaan dari Bu Citra juga menstimulus agar si coachingnya itu mampu memaksimalkan potensi yang dia miliki. Sudah sangat baik. Kemudian alur tirtanya tadi sudah sangat jelas sekali, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan sampai ke tanggung jawab itu sudah runtut. Sudah sangat baik. Itu catatan dari saya. Kemudian ini Bu Citra, untuk kedepannya betul saya setuju, yaitu memunculkan pertanyaan yang berbobot itu memang tidak mudah, karena kita harus mengetahui alur percakapan dari coachingnya itu, kemudian memberikan stimulus kepada si coachingnya. Semoga ke depan nanti seiring dengan berjalannya waktu, praktik, latihan, kita mampu mencapai hasil yang maksimal. Itu Bu Citra. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya adalah, setelah melaksanakan serangkaian percakapan coaching ini dari Bu Citra sendiri, kira-kira
untuk kedepannya keterampilan atau kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Selain tadi yang di awal sudah saya utarakan untuk pertanyaan berbobot, ini saya ingin mengimplementasikan bagaimana alur tirta ini bisa kita gunakan kepada anak didik saya. Walaupun mungkin usianya kalau di TK masih kecil, bukan terlalu seperti anak yang SMA atau bagaimana. Nah, ini menjadi tantangan bagi saya, bagaimana menggunakan alur tirta ini dengan bahasa yang lebih mudah sehingga anak-anak lebih bisa menggali, saya juga bisa menggali pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak sehingga memunculkan ide-ide, oh ternyata aku bisa ini, ternyata itu. Nah, itu yang ingin saya kembangkan, bagaimana mengolah alur tirta ini dengan bahasa yang lebih mudah sehingga bisa diterima untuk anak-anak yang lebih kecil. Seperti itu. Menarik sekali nanti Bu Citra. Selamat mengimplementasikannya ke murid-murid, dan saya yakin latihan, praktik, kemudian implementasi yang baik itu nanti akan memaksimalkan percakapan coaching yang nantinya akan dilaksanakan khususnya dengan murid ke depannya. Begitu. Terima kasih Bu Citra. Selamat berpraktik.